Ya, kita ketemu lagi dalam program Dialog Keluarga Sukses yang membahas tentang seputar suami dan istri. Dan topik kita untuk kali ini adalah mengapa laki-laki atau suami suka membisu. Ya. Nah, saudara bisa ikut berpartisipasi yang mau bertanya, berkomentar atau memberikan tanggapan, silakan saudara bisa kirim di WA Radio Suara Sangkakala di 081 33 32 20.000 ya. Atau juga saudara yang di YouTube bisa hubungi di Suara Sangkakala atau juga termasuk Facebook dan TikTok. Ya, mungkin para istri atau para wanita heran mengapa suaminya berubah dan tidak sama ketika waktu pacaran dulu. Waktu pacaran dulu suaminya itu orangnya ramah, orangnya suka bercerita, kemudian suka melucu. Pokoknya intinya menyenangkan sekali, menjadi teman sharing yang baik. Makanya dia semakin jatuh cinta, semakin terkiwir-kiwir, ya istilahnya begitu. Namun begitu menikah lewat setahun 2 tahun, tiba-tiba suaminya berubah. Tidak seperti dulu tapi suka diam, bahkan cenderung membisu. Ya, kalau ditanya atau didesak, akhirnya malah marah. Nah, saudara, sebetulnya apakah betul suami itu berubah? Mungkin jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Kalau suami itu atau laki-laki itu temperamennya sanguin dan dia tiba-tiba berubah drastis, berarti ada sesuatu yang salah. Tetapi kalau memang temperamennya orang yang introvert, misalnya cenderung melankolis atau flegmatik, dan sebetulnya dari dulu dari pacaran tuh aslinya orangnya memang introvert, nggak suka cerita. Tapi kenapa waktu pacaran kok dia kelihatannya ramah dan suka bercerita? Ya, dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencuri hati, untuk mengambil hati supaya dia bisa tertarik dan menerima cintanya, ya. Jadi ketika sudah menikah bukan berubah, tetapi sebetulnya dia kembali kepada habitatnya, ya, kembali kepada kondisi laki-laki yang memang cenderung yang introvert, nggak suka ngomong, apalagi kalau yang orang yang extrovert tiba-tiba diem, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Pertanyaannya, mengapa kok laki-laki jadi suka diam atau membisu? Ada dua hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, bahwa laki-laki memang diciptakan sebagai pemberes masalah. Nah, ketika seorang laki-laki atau seorang suami menghadapi masalah, maka dia cenderung akan diam. Kenapa kok diam? Dia ingin berpikir sendiri, karena dia akan bangga ketika bisa menghadapi dan mengatasi masalahnya sendiri. Nah, ketika dia sedang berdiam diri, itulah ada istilah dikatakan laki-laki itu sedang masuk gua, ya. Bukan mau bertapa, bukan, tapi dia sedang mau berpikir, ya. Dia tidak mau diganggu oleh keadaan sekitarnya, bahkan termasuk oleh istrinya. Mungkin istrinya bermaksud bukan ganggu, tapi menolong. Maksudnya mau mendengarkan, mungkin bisa kasih masukan. Tapi suami sebetulnya ketika situasi seperti itu, dia sedang tidak mau ditolong. Dia pengen sendiri, ya, karena dia akan bangga kalau bisa mengatasi masalahnya sendiri, sehingga dia itu kayak seperti laki-laki yang sejati begitu. Kenapa? Karena laki-laki dilahirkan sebagai pemberes masalah. Nah, untuk itulah juga di waktu yang lalu kita pernah bahas, ya, kenapa ketika istrinya sedang cerita, sedang curhat, laki-laki cenderung memotong, laki-laki cenderung akan menimpali, karena dia seolah-olah itu mau dimintain pendapat, seolah-olah dia dimintain jalan keluar, padahal enggak.
Ya, kenapa? Yaitu kecenderungan laki-laki dilahirkan sebagai pemberes masalah. Ini kata ahli yang bernama John Gray. Ya. Nah, saudara, sehingga istri atau wanita jadi bingung dan heran kenapa suamiku jadi diam, kok jadi bisu, kok tidak mau cerita. Justru ketika seorang istri berusaha untuk mendekat, kemudian dia ingin bertanya, apalagi sudah mendesak, dia desak-desak suaminya supaya cerita, maka dia akan marah. Dan mungkin dia akan bentak istrinya. Maka istrinya yang bermaksud baik jadi sakit hati. Tidak ketemu, saudaraku. Akhirnya apa? Berantem. Masalah tidak selesai. Harusnya itu masalahnya suaminya sendiri, tapi sekarang merembet ke masalah dengan istri. Persoalan jadi lebih besar. Nah, kalau istri nggak tahu masalah ini, maka dia akan stres. Kalau istri tahu, maka dia akan biarkan suaminya merenung, biarkan suaminya berpikir. Nanti ketika dia sudah selesai, dia akan keluar kok. Bahkan ketika belum menemukan masalah, dia akan keluar dan mungkin akan minta pendapat istri. Dan disitulah peran istri akan sangat dibutuhkan oleh suaminya. Yaitu alasan yang pertama mengapa suami kadang-kadang jadi suka diam atau membisu. Ya, masih bersama kami dalam program Dialog Keluarga Sukses yang membahas tentang mengapa laki-laki atau suami suka membisu atau suka diam. Baiknya laki-laki introvert harus bertemu dengan wanita yang bagaimana? Apa harus bertemu dengan wanita ekstrovert? Biasanya ketika seseorang atau anak remaja atau pemuda sedang mencari pacar, itu tidak usah diatur, nggak usah dikomando. Biasanya dia akan mencari yang tidak sama dengan dirinya. Kayak saya yang orang melankolis, flegmatik, maka saya tidak akan tertarik dengan orang yang pendiam juga. Saya tertarik ketika ketemu orang yang ramah, yang supel, yang suka cerita, yang tampilannya ceria, dan itu ketemu. Makanya saya ditemukan Tuhan dengan istri saya yang sekarang ini. Apa tipe kejiwaan ekstrovert atau introvert adalah penting dalam usaha mencari pasangan hidup? Ya, kebanyakan kalau dia memilih sendiri, maka kecenderungan dia akan memilih yang seperti yang diharapkan, kecuali dia dijodohkan. Ya, kalau dia diatur oleh orang tuanya sehingga mau nggak tamu udah terima saja. Nah, itu maka nanti perlu penyesuaian yang lebih lama, usahanya yang lebih keras. Karena ya mungkin kemarin saya mendengar hamba Tuhan khotbah, ada suami yang papanya diem, mamanya diem, anaknya juga dua-duanya diem. Nah, ini kan jarang terjadi. Saya dalam pelayanan jarang. Mungkin pernah menemukan dua-duanya suami dan istri sama-sama rame. Sehingga ketika di mobil itu mereka bisa berantem juga. Karena apa? Gara-gara mau bercerita. Jadi nggak ada yang mau ngalah, mau dengarkan. Nah, ini dan itu jarang terjadi. Jarang. Ada juga yang mungkin sama-sama, mungkin diemnya satu melankolik, satu flegmatik, itu masih oke lah. Atau kalau misalnya yang ramai, misalnya kolerik dengan sanguin, bukan sama-sama sanguin. Sehingga kalau dua-duanya sanguin di rumah, kebanyakan di rumah jadi pasar mungkin ya, ramai sekali. Sehingga kemudian juga nanti mereka berantem siapa yang mau bercerita duluan. Karena apa? Sama-sama pengen cerita. Iya. Ya, itu di dalam kehidupan nyata seperti itu. Nah, ini bukan dibuat-buat, tetapi memang secara alamiah, secara naluriah ini ketika kita berdoa, Tuhan minta pasangan dong Tuhan, minta jodoh Tuhan, biasanya minta seperti apa? Kita akan menentukan kriterianya, ciri-cirinya yang kita harapkan mampu melengkapi kekurangan kita, mengisi kelemahan kita. Karena semua temperamen itu baik, semua temperamen punya kelebihan, punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Sehingga itulah ketika disatukan itu saling melengkapi. Ya. Yang kedua,
Mengapa kok tiba-tiba suami atau laki-laki suka membisu? Yang pertama tadi, karena dilahirkan sebagai pemberes masalah. Kalau ada masalah, dia cenderung akan masuk gua. Artinya diam, dia akan berpikir, mencari solusi, dan dia akan bangga kalau bisa mengatasi masalahnya sendiri. Yang kedua, mengapa laki-laki bisa jadi pendiam atau jadi suka membisu? Yang kedua, alasannya karena dia tidak mau ribut atau menghindari keributan, ya. Kenapa? Laki-laki ataupun juga istri juga sama-sama belajar. Ini setiap kali aku cerita kok ribut ya ujung-ujungnya. Setiap aku ajak ngomong kok ujung-ujungnya ribut. Ya artinya apa? Lama-lama males deh kalau begini. Lebih baik gak usah cerita lah, disimpan aja lah, ditelan aja sendiri, dimakan sendiri. Sehingga akhirnya apa? Jadi dingin. Nah, untuk itu kalau sudah dingin ini juga bahaya. Nanti ketika numpuk tiba-tiba jadi meledak, dan ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar atau lebih parah. Ya, jadi kalau misalnya para istrinya, ya para istri ini, para wanita ya, kenapa suami Anda, suamimu jadi membisu? Ya. Dan itu beda dengan pembawaan aslinya, ya mungkin istri harus introspeksi, harus koreksi. Jangan-jangan ya dia malas, karena apa? Setiap kali ngomong diajak berantem melulu, diajak ribut melulu. Akhirnya apa? Satu diem, yang kedua ya udah lebih baik tinggal di luar aja deh. Di mana? Ya udah ngafe lah, nongkrong lah, panggillah teman-temannya lah. Dengan modal berapa ratus ribu dia di situ dia happy, dia dihargai teman-temannya, dia dihormati teman-temannya, malah dianggap, aduh terima kasih ya bos, yes bos. Padahal cuma modal berapa ratus ribu, tapi dia nyaman. Dia menjadi orang penting di situ. Kenapa? Di rumah nggak jadi penting, diajak ribut, diajak berantem dulu. Ya, untuk itu buatlah suami nyaman ketika pulang ke rumah. Ya, jadilah teman sharing yang enak, teman rileks, yang santai begitu. Nah, intinya bukan di situ. Intinya Tuhan tuh sudah menyediakan. Kita saudara tinggal memutuskan, memilihnya. Jadi pasang itu bukan jodoh, bukan datang tiba-tiba mendadak jatuh ke tebuk, tapi saudara sendiri yang menentukan, yang memilih. Tuhan yang menyediakan, saudara yang memilih dan memutuskannya. Iya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, tapi juga sesuai dengan keinginan hatimu. Ya, saya tentu berdoa juga, meskipun dari 10 kriteria yang kita buat, tidak ada yang 10-10-nya, paling ya 7 lah atau 8, ya sudah terimalah. Jangan sudah terlalu muluk-muluk ya, wah ekspektasinya terlalu tinggi, padahal curah sendiri juga istilahnya itu ya nggak begitu amat lah, ngomong nggak enak ya, ya sedang-sedang saja gitu ya. Lebih setuju yang mana? Ikut waktunya Tuhan atau giat mencari teman atau calon pasangan hidup? Bukan waktunya Tuhan. Tuhan sudah kasih waktu. Kadang-kadang kita ini yang satu pilih-pilih, dua takut bertanggung jawab. Nah, laki-laki ada yang tahu tanggung jawab. Wah, nanti gimana punya sih? Harus siap penghasilan sebulan sekian, siapkan untuk anak dan sebagainya. Iya betul, iya. Jadi itu memang kesiapan perlu. Banyak orang yang takut tanggung jawab, takut dengan beban hidup. Nah, sebenarnya kalau waktu Tuhan ya idealnya sekarang ini setelah lulus kuliah sudah bekerja setahun 2 tahun, boleh waktunya untuk serius pacaran, dan supaya nanti waktunya juga pengen punya anak itu waktu yang ideal untuk melahirkan. Jadi memang perlu timbangan sehingga nanti ketika anak-anak bertumbuh kita nggak nunggu sudah ketuaan begitu, sehingga anak-anak masih kecil-kecil kan kasihan juga anak kita dan istri kita. Baik, rasanya itu dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan topik yang lebih seru, yang lebih menantang. Nantikan. Nah, saudara bisa usul ya topik-topik ini. Kalau sudah nonton YouTube ini, saudara bisa tulis di kolom komentar di bawah. Pastor, aku pengen dibahas tentang topik ini dong, tentang masalah ini dong. Nanti saya akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Termasuk juga pendengar radio, boleh usul. Sampaikan usulnya di WA di gereja, di Suara Sangkakala, supaya nanti tema ini bisa lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan penonton dan pendengar. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini, dan kita akan ketemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.